Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yang di dalamnya ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Adapun tujuan pembelajarannya, silahkan dibaca ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal padi. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi. Sekarang untuk lebih jelasnya, mari kita membaca ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Sekarang silakan kerjakan di buku paketnya halaman 2 ya, ada 5 soal. Manfaat lain padi yaitu biji padi juga dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama warang. Sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar. Padi menjadi sumber mata pencaharian petani dan juga lain-lain. Setelah tadi membahas bagaimana pertumbuhan padi, sekarang kita mengisi diagram di halaman 3 ya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, bahan-bahan ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir dan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Itu tadi adalah cara untuk mempertahankan padi. Nah, selanjutnya masih di halaman 4, silakan membuat pertanyaan minimal 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, berapa, mengapa, dan kapan, sesuai gambar yang kalian amati tersebut ya. Jika sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman 5 ya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ada juga dataran tinggi, yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas
atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, rumah, dan industri, serta beberapa jenis perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, mari kita isi tabel di halaman 6 di buku paket. Lokasi untuk pantai ibu kasih contoh Parangtritis, dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran rendah Jakarta. Untuk ciri-ciri dan sumber daya alamnya silahkan diisi ya. Nah, pantai ini manfaatnya untuk wisata, mata pencarian penduduknya yaitu nelayan. Silakan diisi yang lainnya. Hari ini kita sudah membahas tanaman padi, proses tanaman padi dari benih hingga panen, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.